Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Kurniawan dari kelas Paralel E NPM terakhir 269. Jadi di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat. Sebelumnya di sini saya membuat sebuah sistem aplikasi yang berjudul Bank Sampah Digital Berbasis Poin. Di sini saya menggunakan framework PHP yaitu Laravel versi 12. Jadi sistem ini memiliki tiga role, yaitu yang pertama role admin, kemudian role petugas, dan role warga. Jadi untuk gambaran alur utama sistemnya sendiri, yaitu nanti warga datang ke tempat atau mitra bank sampah digital, kemudian petugas memverifikasi sampah yang disetor oleh warga. Kemudian jika verifikasi berhasil, maka ditukar dengan poin. Selanjutnya warga dapat menukar poin tersebut dengan beberapa reward yang ada di sistem. Kemudian setelah warga berhasil, nanti admin dapat melihat atau mengontrol riwayat penukaran dan juga penukaran reward dan juga setoran sampah. Oke, baik, di sini saya sudah membuka 3 tab untuk login. Yang pertama ini nanti akan saya gunakan untuk login admin. Jadi di sini langsung saya masukkan email untuk login admin dan juga password, karena di sini masih awal-awal. Oke, sebelum kita login, kita masukkan email sama password yang ada di tab lain. Oke, yang di sini kita akan login sebagai petugas. Selanjutnya yang terakhir di sini kita akan login sebagai warga. Ya, sebelumnya di sini untuk sistem ini sudah berhasil saya deploy menggunakan hosting Infinity Free ya, dengan domain ini banksampah.freehosting.dev. Oke, karena ini udah masukkan email dan juga password, kita klik masuk sekarang. Yang pertama buat role warga terlebih dahulu. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat data dummy menggunakan Laravel Seeder dan juga Laravel Factory. Nah, di sini kita masukkan ke dashboard semua aja dulu, nanti bisa kita lihat perbedaannya antara admin, petugas, dan juga warga. Nah, di sini ketika kita
ada salah email atau password, maka akan muncul TOAS atau alert yang menunjukkan bahwa email atau password salah. Kita coba masukkan password lagi. Nah, di sini sudah berhasil login sebagai petugas. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini kita akan login sebagai admin. Sebelumnya saya mohon maaf banyak jika terdapat banyak suara yang agak berisik atau tidak kondusif, karena saat saya sedang merekam ini kondisinya lagi hujan deras banget. Oke, nah di sini tampilan dashboard untuk admin ya. Sebelumnya di struktur project saya mempartisi beberapa bagian yang penting untuk saya gunakan, seperti sidebar, navbar, dan juga footer. Oke, untuk di sini yang login sesuai yang dimunculkan di sini itu nanti sesuai dengan username yang sedang login. Oke, jadi contohnya di sini kan admin bank sampah. Terus yang di sini yang login Budi petugas. Terus yang di sini Siti warga. Oke, kita coba yang root admin terlebih dahulu. Jadi di sini admin itu bisa mengelola data warga, mengelola data kategori sampah, data mitra, dan juga katalog reward yang ada. Oke, sebelumnya di sini saya sudah memasukkan beberapa data dummy dari project ini. Nah, di sini kalau dilihat kan namanya agak mirip nama-nama asing, itu karena saya menggunakan Laravel Faker. Jadi saya pakai data dummy otomatis yang sudah ada di package Laravel. Oke, jadi untuk kelola data warga sendiri di sini kita tidak bisa menambahkan data warga. Nah, kenapa tidak bisa menambahkan data warga? Karena warga nanti bisa daftar sendiri lewat halaman registrasi yang sama seperti admin tadi. Oke ya, jadi yang bisa dilakukan admin di sini memverifikasi atau mengubah status keaktifan warga. Oke, jadi di sini kita coba show warga dulu. Oke, nah di sini kan status akunnya nonaktif ya. Oke, bentar. Jadi untuk status akunnya kan di sini sudah aktif. Di sini udah aktif semua. Nah, di sini kita akan coba ubah data yang terakhir ini, yang tes user, menjadi tidak aktif. Pertama kita edit profile terlebih dahulu. Nah, maaf sebelumnya, untuk mengubah status bukan di sini cuma bisa mengubah data warga. Kita coba ganti dulu menjadi nama lengkapnya Sulaiman, terus nomornya kita masukkan asal saja, terus alamatnya di sini kita tambahin Rungkut Surabaya. Nah, kita coba perbarui profil warga.
Oke, kita cek lagi yang terakhir. Nah, di sini sudah terganti untuk namanya menjadi Sulaiman, terus alamat RT RW-nya juga udah keganti. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba mengubah status warga Sulaiman ini. Sebelumnya kita show di sini terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya di sini saya mohon maaf karena di sini status akunnya nonaktif dan di sini itu akunnya aktif. Jadi mungkin waktu di lokal itu udah saya cek dan udah saya periksa end to end sudah aman, tapi ternyata ketika sudah saya hosting ada sedikit perbedaan ya. Di sini akunnya jadi statusnya jadi aktif semua, kemudian yang di sini yang di detail warga ini jadi nonaktif semua. Oke, mungkin biar bisa mengecek akunnya aktif atau tidak, langsung kita cek di PHP My Admin aja. Karena ini masih default, mungkin datanya masih sama buat mencocokkan data awal aja. Nah, di sini sebenarnya udah benar yang ditampilkan di itu yang status aktif tadi. Mungkin yang sedikit salah itu yang di bagian show ini. Oke, selanjutnya kita coba mengubah status akun lewat sini. Oke, status akunnya berhasil berubah nonaktif. Terus kita coba aktifkan lagi. Oke, habis ini yang di bagian warga kita akan login menggunakan data ini. Menggunakan data Sulaiman ini nanti. Kita ubah dulu. Oke, statusnya udah berhasil diubah-ubah dengan baik. Cuma mungkin yang masih agak belum sempurna itu di sini statusnya masih terlihat nonaktif semua. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini admin bisa mengelola data kategori sampah. Nah, kategori sampah itu fungsinya buat apa? Buat memfilter nanti sampah yang bisa ditukarkan user itu jenisnya apa aja. Nah, di sini saya sudah membuat data dummy dengan beberapa nama kategori, yaitu plastik, kertas, logam, dan kaca. Oke, selanjutnya kita coba tambah data kategori sampah terbaru. Kita masukkan contoh tembaga gitu ya. Tembaga, nilai poinnya. Nah, nilai poin di sini dihitung per kilo. Nah, kita coba masukkan nilai poinnya 200, kemudian satuannya kilo. Sebenarnya satuannya bukan kilo aja sih, di sini kita juga bisa masukkan PCS atau apa, cuma defaultnya saya mengatur sebagai satuannya itu sebagai kilo. Nah, di sini deskripsinya saya buat opsional. Nah, di sini kita cobakan
kita coba mengisi dengan data jenis tembaga. Nah, statusnya di sini bisa kita ubah-ubah ya. Nah, untuk status kategorinya, untuk kalau misal mau langsung diaktifkan itu bisa lewat toggle ini, karena mungkin ini kita coba langsung, kita coba simpan aja. Nah, di sini udah berhasil, terus statusnya juga muncul aktif, poin-poinnya juga udah sesuai sama yang kita masukkan tadi. Oke, kita coba edit dulu, kita nonaktifkan, terus deskripsinya kita hapus, nilai poinnya kita ganti 250, kategorinya kita tetepin aja sama satuannya, kita coba perbarui. Nah, statusnya di sini juga udah berhasil kerubah, jadi ada tembaga, terus statusnya nonaktif. Oke, mungkin sebelumnya ini saya akan mencoba mengecek di halaman petugas ya, apakah bisa langsung real time gitu ke ganti atau gimana. Kita di petugas kita bisa input setoran baru. Nah, kita kategori sampah ya, karena sebelumnya di sini masih belum bisa datanya belum bisa terupdate secara real time, karena saya belum menggunakan package tertentu agar bisa otomatis langsung ke update di sininya. Bukan gitu, maaf, karena di kategori sampah tadi kita nonaktifkan, jadi di sini tidak muncul. Sekarang kita coba aktifkan kembali, apakah yang ada di dashboard petugas akan muncul kategori ini, tembaga. Ya, di sini mungkin buat proses submit atau loadingnya itu agak lama, karena di sini saya tidak menggunakan CDN, saya menggunakan file lokal. Jadi untuk ngeloadnya itu agak lama. Ya, kita coba cek, kita refresh dulu. Nah, di sini udah muncul kategori yang tadi ya, yang tembaga tadi yang 250 poin, yang ini. Nah, karena tadi statusnya warga Sulaiman di situ tadi kita nonaktifkan, jadi di sini tidak bisa ada data warga yang Sulaiman tadi. Oke, kembali lagi, kita akan kembali lagi fokus ke yang fitur admin dulu. Oke, buat fitur selanjutnya di sini ada data mitra bank sampah. Nah, di sini udah ada beberapa nama mitra, yaitu contohnya kayak ini. Terus sebenarnya sama kayak kategori sampah sebelumnya, di sini ada status buat nonaktifkan, buat mengubah status itu mitra itu aktif atau enggak. Nah, fungsinya mitra ini nanti buat tempat penukaran sampah dan juga penukaran reward. Oke, di sini kita coba tambah data mitra terlebih dahulu. Contoh, kita tambah warung 2 bersaudara. Kita kontaknya sama alamat lengkap ini kita kosongin aja. Terus buat pertama-tama kita
coba kita nonaktifkan terlebih dahulu, terus kita simpan. Nah, di sini sudah nambah karena tadi kita tidak isi kontak sama alamat, jadi di sini kosong, terus statusnya juga nonaktif. Jadi fungsinya mitra sendiri berhubungan dengan katalog reward yang ada di sini. Nah, penyedianya inilah. Karena tadi kan masih kita nonaktifkan, jadi misal kalau kita tambah lewat sini, otomatis yang mitra 2 bersaudara tadi pasti tidak ada. Kemudian di sini kita coba aktifkan warung 2 bersaudara ini biar bisa nambah mitra dengan status dengan warung 2 bersaudara ini. Oke. Nah, buat fitur selanjutnya di sini ada katalog reward. Nah, di sini ada beberapa rewardnya, terus penyedia, poin yang diperlukan, terus sisa stok dan juga status. Oke, kita coba voucher BBM Pertamax 2 liter. Nah, selanjutnya kita coba pilih mitranya warung 2 bersaudara yang barusan kita tambahkan, terus poin yang diperlukan misal kita ubah jadi 10.000, terus stok barangnya kita isi 2, kita isi 4, maaf. Nah, di sini kurang lebih juga sama sih. Di sini kita bisa melihat status rewardnya itu lagi aktif atau enggak. Di sini kita set aktif aja. Oke, terus di sini udah muncul. Buat fitur admin kurang lebih seperti itu. Habis ini selanjutnya kita akan fokus ke petugas. Oke, di sini udah petugas. Oke, yang pertama di sini ada dashboard petugas yang menampilkan data setoran sampah yang masuk hari ini, terus sampah yang udah disetor cuma masih belum diverifikasi sama petugas, dan juga total sampah yang berhasil disetor. Oke, di sini sebelumnya saya sudah mencoba beberapa data dummy ya. Oke, yang pertama kita input setoran, kita pilih City karena yang Sulaiman tadi di sini Sulaiman tadi tidak muncul karena di admin tadi sudah kita nonaktifkan. Oke, misal di sini kita pilih yang kategori sampah yang barusan kita tambahkan yang 250 poin tadi, terus berat timbangannya kita masukkan 10 kilo, terus kita masukkan opsional ke kualitas super. Oh ya, di sini user juga petugas juga bisa menambahkan beberapa kategori sampah secara langsung. Nah, yang pertama kan misal tadi tembaga, terus di sini kita masukkan yang kategorinya 30 poin. Kita cek lagi di sini. Nah, 30 poin ini kertas. Masukkan misal kertasnya ada 100 kilo. Terus yang terakhir logam. Kita masukkan misal logamnya 10 kilo. Terus kita simpan setoran. Nah, di sini kalau baru menambahkan otomatis statusnya pending. Nah, bagaimana cara
buat verifikasinya kita cek di aksi di sini, kita cek di detail, terus langsung kita ubah di sini. Nah, buat penghitungannya juga di sini udah sesuai karena tadi kan per kilonya itu 250 poin, di sini kan beratnya 10 kilo jadi otomatis 2500 poin. Terus kita verifikasi timbangan dan cairkan poin warga. Oh ya, sebelumnya kita cek di halaman user dulu berapa poin pertamanya. Nah, di sini karena sebelumnya saya udah mencoba-coba buat nambah setoran data awalnya, di sini ada di angka 88.350 poin. Oke, kita verifikasi timbangan dan cairkan poin warga. Nah, di sini ada muncul alert yang buat konfirmasi itu bahwa benar-benar timbangannya itu sudah benar-benar fix atau gimana, untuk meminimalisir menghindari salah input atau salah timbang. Nah, di sini otomatis status validasinya udah terverifikasi sama selesai. Kita kembali ke riwayat. Kita cek di warga, kita refresh. Otomatis di sini langsung nambah. Oke. Buat fitur admin kurang lebih seperti itu. Buat fitur petugas kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan fokus ke role warga. Nah, warga di sini bisa melihat riwayat setorannya. Riwayat setoran yang barusan kita kirimkan ini ya kategorinya ada kategori sama beratnya sama estimasi poin yang didapatkan dan juga status validasinya. Terus, nah di sini udah kita itu tadi. Oke. Di sini mungkin karena saya belum memakai gambar, jadi buat penukaran rewardnya jadi cuma karat aja sama di sini munculkan poin yang dibutuhkan. Nah, di admin tadi kan kita sudah memasukkan itu ya, reward baru dengan dibutuhkan 10.000 poin dan juga 4 stok. Nah, di sini kita coba buat langsung tes saja buat melakukan penukaran apakah berhasil. Nah, di sini buat alertnya juga. Nah, di sini ada muncul berhasil menukar poin dengan voucher BBM pertama 2 liter. Di sini sisa stok otomatis berkurang menjadi 3 karena sebelumnya 4. Oke, kita kurangi lagi. Berhasil menukar, terus poin di sini juga udah terkurangi. Dan juga di sini udah kurang stoknya berkurang. Oke, karena semua fitur udah kita cek, maka kita coba logout terlebih dahulu, logout sebagai warga. Oke, kita di sini juga bisa berhasil logout. Terus ya seperti yang di awal tadi, admin tidak bisa menambahkan user secara manual lewat backend, maka user itu cuma bisa daftar lewat sini. Nah, di sini masukkan nama lengkap, email, password, dan juga konfirmasi password. Di sini kita coba masukkan nama lengkapnya Asep, terus asep.bangsampah.tes. Passwordnya kita buat 1.
terus kita klik, terus kita buat. Nah, karena di Laravelnya ini sudah saya set menjadi production, maka email yang tidak, oh maaf, bukan gitu sih, mungkin karena aku kurang add bang sampah. Nah, di sini asep tes kita buat. Nah, ya sama seperti yang saya omongkan tadi. Di sini saya juga menggunakan from validation karena di sini kurang valid, maka kita coba accept email from. Oh maaf, nah mungkin karena saya belum mengsetting waktu deploy ya, waktu di lokal itu bisa berjalan dengan normal, tapi waktu udah terdeploy ini masih ada sedikit kendala, mungkin di routingnya saya lupa mengganti ketika udah deploy. Jadi di aplikasi sistem saya ini masih ada beberapa fitur yang kurang sempurna, cuma dari garis besarnya fitur-fitur yang penting itu udah bisa semua, kayak yang user tadi udah bisa transaksi, terus bisa login, terus dan juga ya tadi admin bisa mengelola beberapa data master, melakukan CRUD secara itulah. Mungkin yang masih kurang di tampilannya aja, mungkin buat kedepannya akan saya update lagi. Mungkin sekian itu saja dari demo aplikasi yang telah saya buat. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.